warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah sehat ya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan selalu patuhi protokol jika keluar rumah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita mulai diawali dengan berdoa dulu. Dipimpin oleh Rahman. Gerak berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Rahman telah memimpin doa teman-temanmu. Pada hari ini pembelajaran kita hari Senin tanggal 23 November 2020. Tema 5, subtema 1, pembelajaran 2, wirausaha. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, Mandiri. barang-barang, Untuk memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan pelajaran yang kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan. Masih ingat nggak jenis pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian? masih, Tanya satu-satu. masih Bu, Dagang. Oke. Stephen, cukur rambut Bu, cukur rambut. Fahri, Apotik. itu apoteker ya? Apoteker namanya. Rahman, Ojek, Bu. ya, ojek. Nah, jenis pekerjaan itu dibagi dua kan? Ada yang menghasilkan barang dengan menghasilkan barang sama apa yang dihasilkan? Jasa. Jasa. Tidak tahu ya bedanya mana yang menghasilkan barang dengan yang menghasilkan jasa. Nah, kita akan mempelajari tema 5 subtema 1 pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini dengan mengamati video, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri dari reklame. Setelah menyimak video, siswa dapat mengkreasikan gambar reklame. Kemudian, dengan mengamati video, siswa dapat menganalisis wirausaha yang ada di sekitar lingkungan rumah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau menggali sejauh apa pengetahuan kalian. Kalian pernah lihat nggak di jalan-jalan ada yang ada tiang besar yang di pinggir-pinggir jalan itu tiang besar, ada tulisannya besar, ada kalimatnya, ajakannya. Nah, itu biasanya apa yang kalian lihat? spanduk, Benar, Bu, benar. Boleh ada, iya ada yang banner, spanduk, apalagi? Kalau yang ukuran besar apa? baliho, Baliho, ya, apalagi? terus apa ya? Ada yang berbentuk selembaran, kayak berbentuk selembaran kertas. Nah, Spanduk, Bu. apa? Brosur Bu, Brosur. Nah, dari semua jenis itu sebenarnya itu termasuk reklame. Nah, jadi jenis-jenis reklame itu macam-macamnya banyak ya. Ada yang banner, spanduk, terus apa lagi tadi? Baliho,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya telah diklik channel ini dan jangan lupa di-subscribe serta share sebanyak-banyaknya agar kita membahas ciri-ciri reklame. Untuk PPKN kita akan membahas keberagaman wirausaha negara-negara ASEAN. Banyak terlihat reklame. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar atau kata-kata yang menarik. Tujuan kita buat reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Contoh reklame ini dapat berupa poster, spanduk, selebaran, logo, baliho, dan embalase. Kita bahas satu-satu pengertiannya ya. Poster adalah sebuah media informasi berisi teks, gambar, atau gabungan keduanya yang bertujuan untuk menyampaikan penawaran, pemberitahuan informasi kepada khalayak ramai. Poster biasanya berukuran besar. Spanduk adalah suatu kain rentang yang isinya propaganda, slogan, ataupun berita yang perlu diketahui oleh umum. Spanduk biasanya membentang di tepi jalan yang berisi teks berwarna serta bergambar. Selebaran atau pamflet. Ini adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar atau tidak tanpa penyampulan maupun penjilidan yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau seperempat sehingga terlihat lebih kecil. Logo adalah suatu gambar atau sekedar sketsa yang memiliki arti tertentu, suatu produk yang diperjualbelikan. Reklame visual ini ya. Apa yang kamu amati dari reklame tersebut? Iya, kita dapat mengamati reklame ini berupa gambar yang menarik serta tulisan. Nah, pernahkah kamu melihat reklame ini di sekitarmu? Tentu pernah ya. Bisakah kamu menyebutkan ciri-ciri dari sebuah reklame? Ayo kita bahas. Ciri-ciri reklame yang baik dan benar. Yang pertama itu mencolok. Suatu reklame harus kelihatan mencolok supaya mudah untuk dilihat oleh khalayak ramai. Agar terlihat mencolok, maka kita harus memiliki ukuran, penempatan, warna, tulisan, dan gambar yang mencolok. Kedua, jelas, singkat, dan mudah untuk dimengerti. Nah, kalimat yang digunakan pada reklame harus jelas, singkat, dan mudah dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. 3. Reklame harus menarik. Reklame yang kita buat, kita harus memperhatikan warna, ukuran, bentuk, dan warna yang mencolok. Keempat, jujur, pada media cetak maupun elektronik. Jadi, PKN, yaitu keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingatkah kamu tentang cerita pengalaman belajar dari negara bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dari berbagai negara? Apakah sekitarmu, mulai dari usaha perdagangan, kerajinan, makanan, penjual minuman, keberagaman ekonomi? Keberagaman ekonomi adalah taraf atau tingkat ekonomi yang berbeda-beda yang terlihat dari beragamnya jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat. Keberagaman ekonomi tentu kita mendapatkan manfaat. Juga kebutuhan kita terpenuhi, baik itu kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan harian. Dan hal yang paling penting lagi adalah ekonomi masyarakat itu terbantu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa reklame merupakan suatu alat atau media untuk mempromosikan dan menawarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu reklame harus mencolok, jelas, singkat, dan mudah dimengerti, menarik, jujur, dan dilakukan berulang-ulang. Untuk PPKN, setiap usaha yang dilakukan oleh orang lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ekonomi yang beragam akan memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan. Dengan keberagaman ekonomi, maka kita tidak boleh bersikap menghina ataupun merendahkan orang lain. Sikap yang harus kita miliki adalah saling menghargai dan saling kerjasama. Untuk pelajaran hari ini, sekian dulu ya. Tunggu video berikutnya. Terima kasih.
Tampil nggak? Tampil, Bu. Tampil, Bu. Nah, di sini ada media yang Ibu sajikan, PowerPoint tentang wirausaha. Ini pemetaan kompetensi dasarnya, indikatornya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menyimpulkan ciri-ciri reklame, mengkreasikan pembuatan reklame. Yang ketiga, mempresentasikan gambar reklame. Untuk yang PKN, menyimpulkan ciri-ciri reklame, mengkreasikan pembuatan reklame dengan kegiatan wirausaha, mempresentasikan gambar reklame yang telah dibuat secara terperinci. Video kreasinya reklame usaha program usaha dalam masyarakat. Nah, apa itu teks reklame? Reklame adalah, kalian sudah memahami ya dari video. Terus reklame itu suatu media atau alat yang menyampaikan informasi, menawarkan promosi serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar, kata-kata yang menarik. Nah, ciri-ciri reklame itu ada 4. Kata-katanya digunakan singkat, jelas, mudah dimengerti. Yang kedua, menarik dan mencolok. Yang ketiga, pesan yang disampaikan harus jujur. Yang keempat, reklame biasanya disampaikan secara berulang-ulang. Fungsinya apa? Menyampaikan informasi kepada masyarakat, mengajak, mempengaruhi masyarakat. Yang ketiga, menciptakan, membangun kesan baik masyarakat. Yang keempat, mengupayakan kepuasan tertentu kepada konsumen. Yang kelima, menjadi media atau alat komunikasi. Tujuan reklame yaitu agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Nah, biasanya kan dia berupa kayak iklan. Nih, contoh-contohnya nih, ini reklame. Iklan, spanduk, poster, brosur, embalase, baliho, banner, dan leaflet. Jenis-jenis reklame ada yang berdasarkan tujuan pengadaan, yaitu reklame komersial, non-komersil. Komersil itu untuk kepentingan bisnis, kalau non-komersil untuk kepentingan umum. Berdasarkan sifatnya, ada yang peringatan, penerangan, ajakan, atau permintaan. Tapi biasanya lebih banyak ajakan atau permintaan. Jenis yang ketiga berdasarkan tempat pemasangannya. Reklame indoor dan outdoor. Kalau indoor contohnya itu etiket, brosur, dan leaflet. Kalau outdoor, spanduk, papan nama, dan baliho. Nah, macam-macam reklame tadi kalian sudah jelaskan. Iklan itu apa? Spanduk, poster, brosur, embalase, baliho, banner, leaflet. Nah, apa itu wirausaha? Nanti Ibu tanya lagi, ini wirausaha itu apa? Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Nah, keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar macam-macam. Ada yang pedagang, petani. Manfaatnya apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tempat wirausaha, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Yang kelima, mengurangi pengangguran. Nah, kalian perhatikan, di sini ada gambar wirausaha contohnya. Yang pertama, gambar apa ini, Nak? Fotokopi. Fotokopi, Bu. Ya, Bengkel, Bu. tugas fotokopi. Yang kedua apa ini? Cukur rambut. Rambut, Bu. Pencukur rambut. Yang ketiga, Pom bensin. pom bensin. Pom bensin apa? Bengkel.
Bengkel, Bu. bengkel, Bu. Ya. Bengkel. Nah, jadi di sini buatlah reklame dengan tema kegiatan wirausaha. Nanti tugasnya, kriterianya. Nah, jadi kesimpulannya, wirausaha itu sebuah kegiatan. Coba Ibu tanya, apa kesimpulan dari pelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Rahman. Kesimpulannya apa, Nak? Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Ya, bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan? Wirausaha itu ada yang dibagi dua. Menghasilkan apa dengan apa? Ayo. Ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Ya. Ada yang mau melengkapi? Ayo Fahri lengkapi dari kata-kata Rahman tadi. Wirausaha juga dapat menghasilkan jasa atau barang Ya, dari jenis pekerjaan. dari jenis pekerjaannya ya. Jadi sudah paham ya. Sekarang Ibu punya pertanyaan. Siap-siap. Ada 5 pertanyaan. Ibu tanya satu-satu. Nomor 1 dari Salma. Berikut ini yang bukan berkaitan dengan reklame adalah modul, Bu. Ya, kita coba. Ibu akan memberikan tugas LKPD. Ibu jelasin dulu cara kerja LKPD-nya. Nah, di sini ada beberapa tugas. Udah Ibu bagi dalam classroom ya. Iya, Bu. Ada tautan yang juga kalian bisa tonton. Nah, petunjuknya kalian ikutin, menyimak video, terus udah begitu kegiatan wirausaha apa saja dan kalian tuangkan nih. Kegiatan wirausaha di sekitar rumah minimal 5. Jenisnya apa? Ya. Terus kalian ceritakan, kamu ingin, nih kan ada nih contoh poinnya, tulis berdasarkan pengamatan kalian, ceritakan usaha apa yang cocok dan ingin kalian kembangkan di saat dewasa nanti. Kamu bercerita apa mau jadi desainer, penjahit, atau yang lain ya. Polisi, Bu. Boleh. Kalau polisi apa? Itu pekerjaan. Beda, kalau polisi itu pekerjaan. Kalau wirausaha membuka apa, Nak? Membuka apa kalau Usaha. membuka usaha, lapangan pekerjaan. Bu, apotek bisa kan, Bu? Boleh, usaha apotek boleh, bisa. Nah, terus yang kedua, di sini kalian membuat reklame, satu jenis reklame. Boleh banner, boleh spanduk, boleh poster, baliho, brosur, terserah. Kalian membuat dengan 5 kriteria ini, ya. 5-5-nya harus mencakup untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tentukan topik dan tujuannya. Terus buat kalimat yang singkat dan jelas. Menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, gunakan gambar dan warna yang mencolok, reklame jelas, menarik, memberikan hati dan bersemangat. Temanya kegiatan usaha. Ya, kalian gambar pada buku gambar dan kirimkan hasilnya pada classroom. Silakan hasil dari ini yang kalian gambar. Reklame. Ya, reklamenya. Ini, Bu. Udah dekatkan. Saya nggak diwarnai. Ya, sudah diwarnain.
warnanya bagus. Ya, yuk kita sekarang dari sebelah atas kiri dulu, dari Tania. Menceritakan Deketin, hasil deketin dulu. kita cintai batik Indonesia. Batik Indonesia. Ya, jelaskan apa itu? Ini tentang batik, Bu. Tentang batik. Ayo jelasin apa itu tulisannya. Ibu belum terlalu jelas bacanya. Batik tumpukan batik Lain suaranya di mute dulu, Nak. Yang lain suaranya di mute dulu. Ini bacaannya batik jumputan hasil budaya bangsa. Ayo kita cintai batik Indonesia. Cintai batik Indonesia. Kamu gambar tentang apa? Apa banner, spanduk, baliho, brosur? Kamu menggambar tentang Tentang yang mau kamu pajang di mana itu? poster, Poster. Pekerjaannya apa? Wirausahanya apa? jual batik. Menjual batik. Ayo dilihatin lagi coba. Yuk jelasin yang bagus. Ya. Ini saya menggambar poster tentang penjual batik gitu ya. Kan ada wirausahanya. Penjual batik mempromosikan barang dagangannya. Nah, baru kamu jelasin. Di sini ada poster tentang batik mempromosikan batik jualannya. Apa? Kalimatnya jelasin. Batik jumputan hasil budaya bangsa. Ayo kita cintai batik Indonesia. Ya, bagus. Tambahin lagi dengan memakai batik jumputan beli di. Nah, itu kan bisa. Itu kan wirausaha kan? Ya. Boleh, sudah bagus. Sekarang yang kedua, Fahri. Ibu, saya menggambar batik. Di sini ada tulisan pemeran wirausaha kreatif. Ya. Selama ini menjelaskan tentang usaha kreatif yang menampilkan karya batik, karya kayu, dan karya anyaman. Ya. Gambar ini adalah salah satu jenis reklame, yaitu poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat menarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Ya, bagus, sudah lengkap. Berarti Fahri membuat gambar poster tentang usaha dia batik. Ya. Sudah jelas? Sekarang Rahman. Ya, dekatkan dulu. Ya, jelasin. Kamu gambar. Ini adalah salah satu jenis reklame, yaitu poster. Poster ini menjelaskan tentang seminar penuh inspirasi. Mahasiswa pun bisa jadi pengusaha yang sukses. Berbagai inspirasi dalam seminar penuh inspirasi. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan. Udah. Itu bisa juga selain poster apa, Nak? Brosur. Brosur, ya bagus. Lebih bagus, lebih tepatnya kamu brosur itu. Ya. Jihan, sekarang Jihan. Kebalik gambarnya. Itu miring gambarnya. Nah, ya gitu. Kamu gambar apa itu, Nak? Jenis reklame apa?
Mic-nya nak, mic-nya buka dong. Nggak ada suaranya. Iya. Di sini saya akan menjelaskan tentang reklame. Adapun pengertian reklame, alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan kata-kata yang menarik, yang bertujuan agar suatu produk dapat dikenal dan masyarakat memiliki keinginan untuk membeli. Di sini saya membuat brosur yang mencolok, jelas, singkat dan mudah dimengerti, menarik, dan kata-katanya jujur, tidak dibuat-buat. Saya di sini menawarkan atau mempromosikan tentang pasta gigi. Di sini saya membuat brosur semenarik mungkin seperti memberikan bonus sikat gigi mini, dan saya menjual dengan harga terjangkau agar para konsumen tertarik dengan produk yang saya jual. Ya, jadi kamu jenis apa yang kamu gambar? Jenis apa tadi, Jihan? Brosur, Bu, Brosur. tentang pasta gigi. Ya, pasta gigi. Kamu membuat brosur pasta gigi dengan apa? Bonus sikat gigi dan harga yang murah. Murah dan terjangkau. Ya, sudah baik, sudah bagus. Terima kasih. Sekarang Stephen. Wirausaha mandiri, pilar bangsa mandiri. Poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan. Gambarnya apa posternya? Usaha apa, nak? Video yang lain mana? Salma, Anissa, Jihan, nggak ada videonya, tampilin dong. Anissa. Sekarang Salma. Suaranya nak, suaranya dibuka dulu. Ini ada pemeran wirausaha kreatif. Dia menampilkan karya batik, karya kayu, dan karya anyaman. Di gambar ini ada tempat duduk poster pada bagian atas poster. Di dalam poster tertera nama penyelenggaraan pemeran dan informasi singkat dan isi pemeran, waktu yang tepat diselenggarakan acara, Bu. Poster tentang pemeran apa, nak? Pemeran wirausaha kreatif. Oh, wirausaha kreatif, ya. Di situ ada macam-macam dari reklame yang tadi kalian sebutkan. Apa yang kalian pahami? Coba satu jenis, satu macam reklame. Jihan, jawab. Banner, Bu. Ya, satu-satu ya. Jihan. Di kiri. Slogan, Bu. Slogan, ya, slogan apa? Apa itu slogan? Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah dipahami untuk memberitahukan atau memperiklankan sesuatu, Bu. Ya, bagus, sudah lengkap. Jadi dari slogan bisa dibedakan ya, mana yang slogan, mana yang brosur. Sudah ditonton dari videonya. Sekarang Rahman, kamu jelaskan satu macam reklame yang kamu ketahui. Banner, Bu. Banner. Banner, apa itu banner? Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangganya. Oh, berarti dia diletakinnya di suatu besi ya? Ya, sama nggak dengan baliho sih? Banner sama itu baliho? Kalau Hampir baliho sama, Bu. di tiang, Bu. Kalau baliho apa, Fahri? Ditempatkan di tiang. Di tiang yang besar ya? Ya, Baliho lebih besar, Bu. baliho lebih besar ya, bagus. Berarti kalian sudah paham mana bedanya banner, mana bedanya baliho. Kemudian sekarang Stephen, kamu jelaskan kegiatan macam dari reklame. Suaranya nak, mic-nya dibuka dulu. Leaflet, Bu. Leaflet adalah jenis reklame yang berupa lembaran kecil yang dilipat-lipat berisi informasi lengkap dan rinci. Ya, bagus.
Anissa, kamu jelaskan macam reklame yang kamu ketahui. Ikan, Bu. Jelasin. Ikan adalah mempromosikan suatu benda atau tempat agar laris dan terkenal dan banyak peminatnya. Ya, bagus. Kalau sudah suaranya diangkat. Salma, Poster, Bu. poster apa itu poster? Poster adalah selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempelkan dengan cara ditempel. Oh, ya. Poster. Nah, kemarin kita sudah buat poster ya, di tema 4 buat poster hemat energi listrik. Pasti sudah paham. Terus Tania, Embalase. apa itu embalase? Embalase adalah reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafit yang menarik untuk konsumen. Ya, bagus. Berarti sudah tahu ya macam-macamnya. Fahri, jelaskan Fahri. Reklame adalah suatu media untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Ya, jadi untuk menjelaskan suatu produk dengan kalimat, kata-kata, dan gambar yang menarik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita ditutup dengan berdoa. Yo, sekarang Fahri pimpin doa teman-temannya. Gerak, doa dimulai. Gerak, doa selesai. Terima kasih Bu. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.